Apalagi ini juga otomatis buat anak-anak, ya. Sekarang, Bu Esa, bahasa kasih itu apa sih? Nah, sekarang, apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Baik, masih adakah rasa cinta di hati ibu terhadap suami? Alhamdulillah. Ikhlas atau terpaksa? Yang tadi belum 1 tahun menikah masih deg-degan melihat suami ibu? Mana tadi yang belum 1 tahun menikah? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, baik. Yang sudah di atas 30 tahun menikah? Alhamdulillah. Baik. Sekarang, ya. Jadi gini, cinta itu Bu tak pernah padam, dia selalu ada di otak kita. Ya, hanya hilang timbul. Jadi nggak padam tapi hilang timbul. Suami istri sering mengabaikan ya suatu kenyataan fundamental apa? Ternyata kenapa cinta itu hilang timbul? Karena ya suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Jadi hilang timbul. Maksudnya apa Bu Aisyah? Nah, kita lihat. Bahasa kasih itu apa ya? Bahasa kasih itu ternyata cara mengutarakan cinta yang dilakukan ya oleh seorang pasangan dan dimengerti oleh pasangannya, dimengerti oleh orang lain. Maksudnya apa Bu Aisyah? Emang nggak ketahuan kita kalau ada pasangan kita menyatakan cinta, memang istrinya nggak ngerti. Contoh ya Bu, saya ya, Mas, handphone aku rusak. Dia langsung mana? Sini saya betulin. Ya, obat aku habis. Sini saya ambil. Ya, kacamata aku patah. Sini mana saya betulin. Kan itu ya. Jadi suami saya selalu kalau barang-barang saya ada rusak, terutama yang elektronik, pasti dia siap sih. Ya. Apalagi misalnya, ya aku nggak ada mobil, aku mau pergi ke Tali. Nanti ada supir kantor. Gitu. Tetapi saya, walaupun suami saya seperti itu, saya merasa selalu bertanya, apakah dia mencintai aku? Kenapa? Karena menurut saya, kalau suami saya mencintai aku, saya kepegangnya setiap kalau jalan berdua, dia gandeng saya atau dia peluk saya. Tapi tidak dilakukan. Ya? Nah, baru ya terakhir ini ada penelitian tentang bahasa kasih. Rupanya saya dan suami bahasa kasih utamanya berbeda. Ya, nah ini ilustrasi dulu ya. Satu lagi, saya punya teman waktu itu lulusan di Al Azhar, saya lulusan Al Azhar ya, SMP SMA-nya di Al Azhar Sisingamangaraja. Ada yang ibu-ibu lulusan Al Azhar juga? Al Azhar sekarang banyak ya, itu dulu baru 1. Suatu ketika reuni, saya ada teman SMA saya laki-laki, dia panggil saya, Aisyah, sini, apa sih? Karena dia tahu saya juga membuka konsultasi keluarga, dia kesempatan konsultasi. Maaf ya, ini kan anak SMA sama-sama dulu, jadi waktu reuni panggilnya gue kok. Aisyah, mau konsul dong tentang bini gue. Kenapa sih? Lo berapa tahun sih berumah tangga? Gue udah 20 tahun nih. Kenapa? Gue heran ya. Gue selalu puji-puji bini gue setiap hari, tapi dia merasa gue gak cinta sama dia. Bukannya perempuan senang dipuji, Aisyah. Terus malah bini gue bilang, aku kesel sama kamu. Nah, kenapa? Kamu jarang atau ya gak pernah buang sampah setiap hari. Itu kata istrinya. Saya langsung ketawa. Oh, itu namanya bahasa kasih suami istri berbeda. Si suami bahasa kasihnya pujian, si istri bahasa kasihnya pelayanan. Menurut suaminya, kalau dia puji istrinya setiap hari, itu tanda cintanya. Tapi tidak dimengerti oleh istrinya karena bahasa kasih utama istrinya adalah pelayanan. Si istri baru merasa suaminya mencintainya kalau setiap hari buang sampah. Ya, sama saya juga begitu. Suami saya ternyata sudah menyatakan cintanya, mengutarakan cinta yang dia lakukan. Dengan apa? Kalau ada barang-barang saya rusak, ya yang betulin. Obat saya habis, yang malu sudah umur begini hipertensi kan, jadi setiap hari dia pastikan obat dalam 1 bulan untuk istrinya harus ada. Ya, itu cintanya suami. Itu istilahnya pelayanan. Tapi buat saya, bahasa kasih saya itu, saya merasa dicintai kalau saya dipeluk, digandeng. Ada yang sama kayak saya. Tapi nggak semua perempuan begitu.
Nggak semua perempuan juga senang dipuji. Ya, contohnya tadi istri teman saya, dia nggak dipuji. Nah itu artinya bahasa kasih. Sekarang kita lebih dalam lagi ya. Kita harus mempelajari dasar-dasar bahasa kasih pasangan kita jika kita ingin menjadi komunikator cinta yang efektif. Ya, supaya apa? Supaya rumah tangga walaupun sudah di atas 30 tahun tapi nggak gersang loh. Cintanya selalu on. Nggak on off. Karena dalam setahun dia onnya 2 hari, esoknya off. Dan cinta nggak pernah padam di otak manusia. Ya, nah sekarang sebagaimana di dunia ini banyak bahasa bukan? Ada bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Filipin. Orang Cina bilang sama orang Arab, yang orang Arab sama sekali nggak tahu bahasa Cina, apa dia bilang? Wow, ini. Tapi orang Arab nggak ngerti. Ya? Nah, begitu juga di dalam rumah tangga ada bahasa kasih yang tidak dimengerti oleh pasangannya. Ini memang baru diteliti. Nah, bahasa kasih itu ternyata ada 5, Bu. Dia diibaratkan baterai. Kenapa? Baterai kasih sayang manusia ada di otaknya. Ibu pegang dulu kepalanya sini, Bu. Yang tengah-tengah. Ada otaknya, Bu. Ya, kita pegang. Ya, agak ke belakang sedikit. Nah, yang ini pegang itu ada baterai di sini, Bu. Ada 5 baterai. Dan itu harus selalu dinyalakan. Ya. Ini teori baterai kasih diutarakan oleh penelitian Bapak Dr. Adi W. Gunawan, salah satu guru kami. Ya. Apa kata Pak Adi? Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Kalau baterai kita nggak di-charge, ya, maka kita mulai ngaco-ngaco. Minimal berpikir apa? Bisa nggak ya ganti sesuatu? Itu udah ngaco sebetulnya. Kenapa mikir begitu? Karena baterainya nggak ngecas. Saya pernah sekilas gitu, rasa putus asa ya Allah. Seandainya saya tidak dengan dia, bagaimana gitu ya? Itu berarti baterai saya kurang cas. Atau ada pasangan kita, maaf, dia punya will wanita idaman lain, atau dia terpuruk oleh perselingkuhan, berarti pasangan kita baterainya nggak dicas. Ya, mulai kapan baterai ini dicas? Baterai kasih itu dia punya sifat harus setiap hari diisi. Bapak Ibu masih bingung itu nggak apa-apa, sengaja semakin paham ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Ibu, saya punya pasien sejak tahun 98 narkoba. Itu semua tahu kenapa, Bu? Baterai kasih di otaknya tidak diisi penuh oleh orang tuanya. Anak yang suka tawuran, anak yang suka membuli, ya, maaf, LGBT juga ternyata baterainya nggak pernah diisi setiap hari. Mungkin pernah sesekali, tetapi kalau lobet maka terjadi penyimpangan. Anak kita misalnya, yang tadinya baik gitu ya, tiba-tiba dia ngamuk guling-gulingan di mall. Itu bisa jadi sudah 7 hari nggak dicas baterai kepalanya. Ya, itu namanya penyimpangan. Nah sekarang, di mana sih Bu Aisyah baterainya? Di sini, Bu. Yang tadi Ibu bukan itu. Di sini ada baterai. Dia harus dinyalakan supaya listriknya jalan di badan. Lewat apa? Lewat sistem saraf. Sehingga kalau baterainya nyala, ya, badan kita itu semangat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu dengan penuh kasih sayang. Ya, Bu, kalau saya, Bu, suami begini aja, nggak usah peluk deh, begini aja belakangnya saya. Ya Allah. Itu baterainya nyala, jalan di sini, Bu. Yang tadinya capek banget nggak jadi capek. Atau gini, lagi jalan di saya, ya, di mall, tiba-tiba dia berhenti nunggu saya. Begini, ya Allah. Tapi itu jarang dilakukan. Ya, kadang saya di sini suami udah 5 meter. Saya pernah isengin saking keselnya tuh. Dia jalan 5 meter, saya ngumpet. Ya, di 10 meter baru sadar. Gini buat. Itu karena nggak paham bahwa ada yang namanya baterai kasih. Nanti Bu, kalau baterai kasih Ibu udah tahu baterai kasih masing-masing, dan Ibu minta cas oleh pasangan Ibu. Yang tadinya nyetrika males-males, semangat. Ini makanya kita mau cari baterai kasih utama Ibu, baterai kasih utamanya pasangan Ibu yang mana? Itu kita
matahari. Tetapi dia ada di sini. Sampai sini sepakat dulu. Ada di mana baterainya, Bu? Pegang tangannya. Nah, di sini. Paham ya? Saya, Bu, kalau udah seminggu nggak dipeluk atau digandeng tangannya, suami datang tuh kayaknya malu. Walaupun tahu bahwa suami ini jembatan surga. Ilmu bahwa suami jembatan surga itu di sini, Bu, di depan sini. Ibu sering kali kan? Para guru-guru kita bilang kan, perempuan yang sudah berumah tangga harus patuh sama suaminya, betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suamimu jembatan surgamu. Kalau kamu patuh, jaga kehormatan, patuh suamimu, langsung kamu pilih masuk pintu surga mana saja. Pernah baca begitu? Ilmu itu semua masuk di otak yang depan. Udah bagus, Bu. Tapi kalau baterainya nggak nyala sini, Bu, ya, cuman ini saja, ini pun nanti jalan di badan. Tapi tidak sekuat kalau baterai di sini nyala. Ilmunya ada, baterainya nyala, maka baterai ini ya membawa pesan ilmu jalan badan. Saya kalau seminggu udah nggak dipeluk, tahu sih dia jembatan surga aku. Tapi pesiarnya langsung ini. Senyum aja udah susah, Bu. Kenapa? Nggak ada energinya, baterainya kosong. Kalau baterainya terisi, kita senyum asik banget. Lihat suami. Kalau ya baterainya udah lowet, lihat suami langsung gitu. Energi aja untuk angkat sudut bibir udah susah. Kalau lagi baterainya terisi, suami suruh pijet, semangat banget. Sambil senyum, sambil doain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu kalau lagi baterainya dicas. Coba seminggu gak dicas. Kalau mau pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pernah gitu kan? Jujur. Itu karena baterai kita nggak kecas dulu, lobel. Paham ya? Jadi ilmu sudah pelajari itu luar biasa. Tapi tinggal kita ngecas baterai. Paham? Mungkin ibu-ibu di luar sana yang nggak taklim, udahlah nggak ada isi otak depannya, juga baterainya nggak dicas. Maka suami datang ya begitu dong. Nyampe pulang tuh. Paham ya? Maka bersyukur siapapun yang ikut majelis taklim. Kenapa? Minimal isi depannya udah banyak kan, Bu? Kadang baterai dia belum belajar, tapi lebih bagus isi baterai ini, isi di depan sini, walaupun baterai belum nyalain, ini juga jalan di badan. Arti jalur qawwamuna 'alan nisa saja jalan, sehingga kita menghormati suami. Sekarang kita tambahin lagi baterai di sini, kita nyalain supaya tambah berenergi. Sepakat? Paham tentang baterai kasih itu? Nah, baik sekarang. Jadi baterai itu, Bu, ya, 5 ada di kepala kita masing-masing. Susunannya kalau ibu pernah belajar fisika, pernah, Bu? Nggak kabur. Baterainya begini, disusun. Baterai itu alirannya, baterai 1, energi baterai 1 nanti akan mengaliri lewat di bawahnya baterai kedua. Atas baterai kedua akan mengalir baterai ketiga, itu seterusnya. Ya, nah, 5 baterai itu di setiap kepala kita urutannya beda-beda. Kita belajar dulu 5 baterai itu apa saja sih? Ada yang disebut 5 baterai itu jenisnya pujian, sentuhan fisik, waktu, pelayanan, dan hadiah. Yang 5 ini, Bu. Tapi ibu ngapalinnya nggak usah berurut. Ya, nanti ibu mau cerita sama suami, Abi, Umi sudah belajar baterai kasih. 1 pujian, 2 tema. Yang 5 mah hadiah, Abi. Nggak usah dikurut. Ya, ini jenis baterai kasih. Nanti ditaruh di sininya, Bu, beda-beda. Ya, nah, pada saat anak baru lahir, ya, baterai kasihnya ibu harus cas setiap hari 5. Bayi lahir, ibu setiap hari harus kasih pujian, harus kasih waktu, harus kasih sentuhan fisik, harus kasih pelayanan. Ibu kasih makan, ibu susuin, itu pelayanan. Ibu mandikan, gantikan popok, itu pelayanan. Ibu harus kasih hadiah juga. Jangan bajunya lungsuran melulu. Itu setiap hari, Bu. Sampai kapan, Bu Aisyah? Sampai umur 3 tahun. Ada yang masih punya anak di bawah 3 tahun?
Ibu setiap hari harus mengulangi kasih. Kapan ibu nggak cas selama 7 hari, hari ke-8 itu anak bertingkah. Ya? Nah, setelah 3 tahun gimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun sampai umur kita sekarang ini, ya, yang di-charge nggak perlu 5. Tapi apa? 1 saja yang paling ujung sini. Itu namanya bahasa kasih atau baterai kasih yang utama. Nah sekarang di kepala ibu yang nomor 1 ini nih lain-lain. Saya, baterai kasih saya yang utama yang di sini ini yang namanya sentuhan fisik tadi. Yang saya merasa kalau suami nggak meluk, nggak pegang, ya, maka saya nggak ngecharge. Suami saya, baterai kasih utamanya pelayanan. Saya suka juga dilayani, tetapi itu baterai keempat, agak jauh. Kalau di charge, dia mau jaga bisa, koslet nanti. Tentang bahasa kasih ini. Suami saya, sentuhan fisik nggak ada yang pertama, dia juga keempat. Jadi kalau saya pegang, ya, saya peluk dia nggak merasa saya cinta sama dia. Karena dia bahasa kasih utamanya pelayanan, dia merasa kalau saya cinta padanya apa? Kalau dia datang, semua barangnya langsung saya kasih. Tiba-tiba dia datang, minta mangga, layani. Ya, itu suami saya karena bahasa kasih utamanya pelayanan. Kalau saya melayani, dia menganggap saya cinta padanya. Tetapi dia datang, kemudian saya peluk-peluk, ya, dia merasa itu bukan cinta. Kenapa? Baterai kasih suami saya yang sentuhan fisik itu urutan keempat. Dan suami istri bahasa kasih utamanya selalu berbeda. Itu yang bikin kita hampa. Pada saat kita tidak tahu dan bertahun-tahun berumah tangga tidak dicas. Sampai sini paham dulu tentang bahasa kasih. Terus gimana dong Bu Aisyah? Karena sekarang saya tahu bahasa kasih utama suami pelayanan. Jadi kalau dia bilang, obat kamu yang habis apa? Saya langsung merasa, ya Allah, dia cinta banget sama aku. Kalau dulu saya nganggap, kenapa? Karena baterai kasih saya bukan pelayanan. Kalau suami saya mau melayani saya, mau betulkan HP, ambilkan obat, apa yang saya bilang? Kalau itu mas, saya mau bisa suruh orang. Ya, HP rusak, mending saya suruh orang. Ambil obat, gampang sekarang. Ya. Tetapi buat suami saya menunjukkan cintanya, dia begitu dia betulin HP, betulin kacamata, ngambilin obat, itu dia lakukan. Kenapa? Baterai kasih suami saya di ujungnya pelayanan. Jadi pada saat dia melayani, saya langsung paham, oh dia cinta sama saya. Tapi Bu, karena baterai kasih kita di ujung, ya ini contoh saya aja ya, sentuhan fisik, kalau juga nggak dicas, hampa juga. Habis seminar paham, oh suami saya melayani saya bahwa dia cinta. 3 bulan nggak kawin, lupa. Dan sudah nggak ngecas. Jadi gimana dong Mbak Isa? Saya bilang sama suami, ayah, mas, ternyata ditemukan para ahli ada namanya baterai kasih dokter. Suami saya kebetulan juga dokter, alhamdulillah jadi cepet ngerti. Terus baterainya itu mas, urutannya nggak semua sama, terutama suami istri nggak sama. Ternyata saya baru paham, kamu baterai yang utama itu pelayanan, saya mas sentuhan fisik. Terus lagi gitu, terus aja ngomong terus. Jadi supaya saya tetap semangat, baterai utama saya harus kamu cas. Ya, setiap hari idealnya, minimal seminggu 3 kali. Apa sih baterai kasih utama kamu? Ya, saya sentuhan fisik. Jadi please setiap hari kamu peluk juga aku, walaupun cuma 3 detik, 1, 2, 3. Suami saya karena bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik, melakukan itu susah loh. Yang namanya sentuhan fisik bukan hubungan intim suami istri ya. Kalau hubungan intim suami istri mau bahasa kasih utamanya apa saja itu kewajiban. Maksudnya itu loh yang jalan dipeluk, digandeng. Akhirnya suami saya sadar, tapi karena sudah punya ilmu nggak perlu peduli. Yang penting dia peluk saya, ngecas. Awalnya begitu tapi lama-lama sekian tahun udah mulai. Sekarang udah jalan nggak di duluan Bu. Dia baru ingat 10 langkah kok ya bini gue. Maka sejak itulah saya selalu semangat. Gak pernah lagi off, ya on terus. Biasanya nggak bisa ketemu sama suami setiap hari, siapa tahu kita lagi keluar kota tugas. Itu tadi ada teorinya, seminggu 3 kali.
Saya pernah bilang sama suami saya, ya please, setiap hari peluk aku. Kalau kamu nggak bisa, kamu boleh pilih Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Karena tadi minimal 3 kali dalam kami. Sekarang dari 5 ini, ibu bahasa kasih utamanya yang mana? Ayo, cek, bisa nggak? Bisa. Ibu mana bu? Bahasa kasih utamanya? Hah? Sentuhan fisik juga. Selama ini sudah sering dipeluk sama suami? Sekarang bahasa kasih utamanya suami apa? Dari 5 ini? Gak pernah sama? Gak pernah sama. Waktu. Ibu, siapa yang suaminya kalau dia di rumah, dia selalu mau ibu di rumah? Itu bahasa kasihnya waktu. Kami ya bu? Ibu gak usah puji suami ibu, asal dia di rumah, ibu di rumah, itu dia ngecas kepalanya. Sekarang, siapa suami ibu? Kalau dia di rumah, dia gak ada ibu, gak apa-apa. Ada? Ada bu. Itu biasanya bahasa kasihnya pujian. Dia di rumah, ibu gak ada, gak apa-apa. Yang penting waktu ibu di rumah, walaupun sebentar, ibu puji dia. Maka baterai kasih utamanya dicas. Yang cilaka, sudah ibu gak di rumah, pas ada dia, ibu gak muji. Bahaya. Ayo, hafalin dulu 5 dasar bahasa kasih ya. Satu apa? Waktu, pujian, apa lagi? Sentuhan fisik, pelayanan, hadiah. Ibu balik-balik pun itu yang 5 dasar ya. Ingat, yang masih punya anak di bawah 3 tahun, setiap hari 5-5-nya ibu cas. Kalau mau anaknya gak masalah. Ya. Salah satu kenapa saya senang mengajar di majelis taklim dalam rangka ngurus narkoba juga. Untuk apa? Preventif bu. Ya bu, mumpung masih kecil, belum 3 tahun ibu cas. Bu Aisyah, anak saya udah 30 tahun. Kenapa Bu Aisyah? Enggak bu. Tetap ibu bisa cas. Dari 5 ibu cari yang utama. Paham bu? Supaya makin mantap, ya. Dari 5 nggak cuma satu lagi, ada lagi namanya bahasa kasih kedua. Yang mana? Yang di ujung sini. Ini dan ini. Jadi setiap orang bahasa kasihnya harus terpenuhi setiap hari setelah umur 3 tahun ke atas. 2 bahasa kasih utama dan bahasa kasih kedua. Suami saya paham sekali. Dia bahasa kasih utamanya pelayanan, bahasa kasih keduanya pujian. Jadi dia nggak butuh sama saya lama-lama bu. Yang penting dia datang. Yang nomor 1 itu adalah laki-laki bu. Otak laki-laki kalau datang di rumah setelah 10 menit ibu tanya tentang sudah makan abi, sudah makan ayah, sudah makan nak. Kalau anak laki-laki sudah makan abang, sudah makan adik. Kenapa? Pertanyaan apakah sudah makan itu sangat tepat untuk otak laki-laki. Makanya ibu pantang nasihati anak laki atau kasih informasi pada suami dalam keadaan perut kosong. Tolak perut. Saya kalau mau ada bikin peraturan baru atau nasihat baru sama anak laki-laki saya 4, saya ajak makan bu. Ajak makan. Tidak di rumah, di luar. Bahkan dia hafal, kalau ibunya ajak makan di luar, berarti ada peraturan baru mau keluar. Ada nasihat baru mau keluar dari ibu. Tapi dia terima bu. Ya bu? Nah sekarang, dari 5 ini, ibu cek dulu deh, diri sendiri dulu. Dapat nggak bu? Suami dapat nggak? Susah ya? Saya kasih tahu ya. Ada orang yang bahasa kasih utamanya pujian, ya bu. Ada istri yang selalu harus dipuji, tapi nggak semua istri suka dipuji. Memang kita suka dipuji, tapi nggak suka-suka banget. Termasuk tadi contohnya istri teman saya. Dia suka dipuji, tapi baterainya bukan yang pertama yang di ujung, mungkin ketiga. Maka kalau dipuji setiap hari, dia merasa lebay. Ya. Suami juga gitu, ada yang memang senang dipuji. Memang semua laki-laki senang dipuji, tapi ada yang senang banget, ada yang nggak suka banget juga. Ya, sekarang waktu, terutama waktu yang berkualitas. Ada suami, kalau dia datang, dia nggak suka istrinya lama-lama di dapur. Dia lebih senang duduk samping saya. Ada yang begitu? Itu waktu bu. Masak suruh orang lain, kamu dekat saya. Kalau bahasa pertamanya waktu dan bahasa keduanya pelayanan, dia senang ibu di sampingnya dan sambil mikirin dia. Nah itu pelayanan.
Ya. Sekarang ada istri juga begitu, Bu. Gak apa-apa deh, saya nggak dipuji. Gak apa-apa deh, saya nggak dikasih hadiah. Tapi kalau ya, saya berharap dalam seminggu dia bisa lama-lama sama saya ngobrol. Itu berarti seorang istri yang bahasa kasih utamanya waktu. Ya. Ada yang sentuhan fisik, Bu. Gampang mau deteksi apakah pasangan kita bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ibu, adakah suami ibu mulai sejak pertama nikah sampai sekarang dia yang duluan meluk ibu, dia yang duluan gandeng ibu, ada gitu? Berarti suami ibu bahasa kasih utamanya sentuhan fisik. Ibu harus balas, ya, supaya baterai dia tercas. Ada istri kayak saya nih, cuman bayangin ilmu ini baru terdeteksi 2018, baru terungkap. Nikah sejak 92. Itu kalau nggak kejut taklim, Bu. Nggak takut sama Allah tuh, misalnya kita nggak takut sama Allah, nggak yakin sama Allah bahwa Allah akan memberikan ya semua hadiah atau semua pahala terhadap ya santunnya kita sama suami, respeknya kita sama suami. Kalau nggak ingat itu, nggak ada ilmu depannya. Saya akan mencari laki-laki yang sama bahasa kasih utamanya bersentuhan fisik, tapi nggak ada. Paham? Nah sekarang ada juga orang pelayanan. Istrinya teman saya itu, ya, dia merasa suaminya mencintai dia kalau apa? Satu, bantuin buang sampah, bantuin nyapu, bantuin mandiin anak. Dia langsung, suami saya mencintai aku, karena dia pelayanan. Ya. Ada juga orang bahasa kasih utamanya hadiah. Contoh, adakah pasangan ibu, suami ibu kemana-mana selalu bawa oleh-oleh? Kalau iya, berarti suami ibu bahasa kasihnya hadiah. Kalau enggak, ya bukan berarti. Hadiah belum tentu yang mahal, sesuatu yang dia bawa. Sama nggak, Bu? Kita paham dulu tentang 5 ini supaya nanti saya bantu ibu untuk deteksi bahasa kasih ibu dan suami. Setuju ya? Kenapa? Bahasa kasih erat kaitannya dengan jenis watak. Ya? Saya kasih contoh begini. Ada seorang pasangan suami istri 7 tahun menikah. Ya, istrinya tuh hampa banget, masa dia sudah kepengen minta cerai. Tapi kemudian dia nggak sengaja lihat bahasa kasih yang saya paparkan ada di YouTube. Pas dia baca dia baru saya ini gersang gara-gara apa? Gara-gara baterai kasih dia tidak terpenuhi. Ya, padahal ini istri, Bu, ya Allah, Bu, dia masak sendiri, ngurus anak sendiri, nyucikan baju suaminya sendiri, setrikakan sendiri, rumah dia yang urus, Bu. Itu istri itu, cuma dia hampa. Terus kali kedua dia lihat YouTube, dia ajak suaminya, tapi sini, dengar sebentar aja. Ibu juga gitu kalau mau misalnya ngajak suami untuk ngerti bahasa kasih, suruh buka YouTube, tapi kalimatnya gini, Abi, ayah, dengar sebentar aja. Pantang ibu sampaikan, yuk dengar seminar di YouTube 2 jam, mau pantang. Dia pasti langsung gak mau. Dengar sebentar aja. Setelah kita bilang sebentar, ternyata dia 2 jam, gak apa-apa. Jadi bujuknya kalau laki-laki selalu gitu, sebentar aja. Ayah, aku mau ngomong sama ayah, sebentar aja. Itu laki-laki bersedia. Dia gak akan bawa gadgetnya, disimpan gadgetnya. Saya kalau mau ngomong serius sama suami, kasih tahu waktunya. Ya, nanti habis isya, aku mau ngomongnya 15 menit aja, 15 menit aja. Dia udah siap tuh, oke. Dia gak begitu tuh, dia tahu 15 menit. Walaupun kadang lewat dari 2 jam. Cuma laki-laki senang kalau kita mau bicara kasih tahu waktunya. Kenapa? Bahwa sadarnya laki-laki merasa kalau perempuan ajak bicara nggak ngasih tahu waktunya pasti kemana-mana itu ngomong itu. Dan pasti. Itu laki-laki udah parno itu udah wah curiga. Ya. Nah, jadi suaminya ngomong. Terus saya tanya sama dia, terus reaksinya apa waktu nonton? Ya biasa aja, udah biasa diem aja. Si istri merasa, aduh nggak ngerti nih suami saya. Tapi apa yang terjadi, Bu? Esokan harinya, suaminya pulang kantor bawa martabak untuk istrinya. Istrinya tuh yang nggak biasa gitu langsung, ini gembira banget loh, Bu. Besoknya lagi bawa coklat, emang nggak mahal, beng-beng. Tapi suami istrinya tuh ya Allah. Besoknya lagi suaminya pulang bawa sekuntum bunga mawar. Itu istrinya langsung bahagia banget karena istrinya ingat pertama kali dikasih bunga mawar itu sebelum dipinang. Setelah itu tidak pernah lagi. Nah,
tahun ke-7 itu baru dikasih. Dia bahagia banget. Ya? Ternyata si istri baterai kasih atau bahasa kasih utamanya adalah hadiah. Makanya dikasih martabak aja udah ngecas. Dikasih beng-beng aja udah ngecas. Bayangin ya Bu, suaminya itu pinter banget setelah lihat YouTube, dia lakukan itu selama 2 pekan. Apa yang terjadi? Gak jadi, minta cerai itu istrinya. 2 pekan setiap hari bawa apapun, walaupun gak mahal. Kadang pernah hari ke-7 dia bawa bunga yang dipetik di taman dekat rumahnya. Tapi ada di sampingnya dikasih tulisan Miss U. Ngerti Miss U ya? Laki-laki ngomong gak banyak-banyak Bu, karena dia cuma 7.000 per hari kan, pernah dengar ajar ini kan? Makanya dia kasih kembang, kasih kertas Miss U. Itu istrinya udah Miss U loh. Kembangnya kembang tanaman di rumah. Luar biasa. Kapan lagi ke hari ke-13 suaminya ya dia itu nggak bawa pulang apa-apa ya, tapi yang luar biasa waktu istrinya mau bayar sesuatu buka dompet, di dompetnya ada kalimat kertas kecil, itu juga mungkin ya kertas yang ambil dari tempat sampah dia gunting-gunting. Itu juga bahasa kasih hadiah. Nah, sekarang saya tanya sama istri ini. Terus, suamimu bahasa kasih utamanya apa? Iya Bu Aisyah, saya tanya sama dia. Abi, kamu rasa nggak? Aku Umi cinta sama kamu. Iya. Kok? Taunya dari mana? Karena kamu setiap hari masakin aku, nyuciin baju aku, setrikakan baju aku, ngurus anak-anakku. Artinya apa bahasa kasih utama suaminya? Jadi suaminya karena dari pertama sejak menikah istrinya melakukan itu tanpa disadari, ya maka kepala si suami tercas. Jadi suami nggak hampa, istri yang hampa. Nah, kenapa si istri melakukan itu? Karena perempuan ini Bu, kita sering melihat contoh ibu kita melayani ayah kita kan. Jadi istri ini, ya dia sering melihat ibunya melayani bapaknya. Jadi waktu dia nikah dia ikuti itu. Pas banget suaminya bahasa kasih utamanya pelayanan. Jadi suami nggak lobet. Ngerti Bu tentang ini? Sekarang kita cek ya Bu. Kenapa? Karena bahasa kasih berkaitan dengan watak. Setiap orang di otak kita, Mbak Wiwi kembali ke otak orang lagi. Watak itu juga sama tempatnya di sini Bu. Tadi kalau saya kasih lihat gambar yang warna kuning, walaupun otak bukan warna-warni ya Bu. Otak itu cuma abu-abu, warnanya putih, main abu-abu. Watak juga di sini dan baterai juga di sini. Sekarang supaya tahu baterai kasih ibu apa, kita harus tahu watak ibu. Tes watak banyak Bu, saya juga punya alat-alat tes watak. Cuman saya nggak bawa. Tes watak yang akurat itu pakai foto aura. Saya punya tapi nggak bawa. Kenapa? Bisa lama Bu. Sebulan kita nggak selesai. Setiap orang setengah jam, setiap orang setengah jam. Ada juga teman-teman psikolog punya tes watak. Juga lama, 1 orang 2 jam. Saya hari ini mau tes watak ibu dengan cara yang super cepat. Mau Ibu? Oh ya? Memang karena tesnya super cepat maka kebenarannya atau akuratnya cuma 80%. Kalau pakai foto aura bisa 95% sampai 97%. Tapi 80% sudah lumayan lah Bu. Boleh ya? Baik, sekarang seandainya teman-teman panitia mau bikin nanti ini 10:30 teater atau drama yang bisa lama nih di sini. Teater. Ibu mau berperan sebagai apa? Pilih satu peran yang saya ya berikan alternatifnya 4 ini. Pilih ya. Apakah ibu mau jadi sutradara? Apakah ibu mau jadi penulis skenario? Apakah ibu mau jadi penonton? Jadi jangan main semua siapa yang nonton ya Bu. Apakah ibu mau jadi artisnya? Langsung main entah 10:30 tanpa latihan. Pilih satu di antara 4 ini. Gak usah tanya teman ya Bu. Follow friend gak usah. Langsung, oh saya mau ini. Dapat belum? Dapat. Apakah mau jadi sutradara? Apakah mau jadi penulis skenario? Apakah mau jadi penonton? Apakah mau jadi artis? Sudah dapat? Oke, cepat. Nah sekarang, watak juga ada 2 di kepala kita. Sebagaimana bahasa kasih yang utama ada 2. Ya, sekarang ibu sudah pilih 1 dari tadi, 4 tadi kan? Sisa 3 kan? Pilih 1 lagi. Jadi 4 pilihan, ibu pilih 2. Yang utama dan yang kedua. Sudah? Kita cek ya. Ada yang pilih penonton?
Benar, Mbak Wiwi. Orang yang pilih penonton secara cepat tadi di antara 4 pilihan, kemungkinan besar 80% di otak ibu yang pilih penonton, Allah kasih program hasrat damai. Betul Bu? Ibu yang pilih penonton orangnya damai kan? Nggak mau konflik, jarang marah, selalu ngalah. Kalau diajak rapat cepat setuju, ya harus setuju. Betul Bu? Tadi mana yang pilih penonton? Ibu, kalau ibu memang penonton yang damai asli, setiap diajak makan oleh teman, ditraktir di kantin atau di restoran, dan teman tanya, ibu mau makan apa? Jawabnya? Itu penonton. Oke ya? Sekarang, mana tadi yang kotak penonton? Ibu banyak teman kan? Ibu senang bantu orang kan? Tapi pas ibu butuh nggak ada yang bantu. Kenapa? Ibu nggak enak nyuruh. Itu betul penonton kalau gitu. Saya juga tipe penonton, ya, orang damai. Makanya cocok jadi konsultan. Orang curhat saya diem dengerin dulu, dan tidak dimarah-marahin orang itu. Anda salah, karena Anda salah maka anak Anda jadi anak narkoba. Nah, begitu orang damai. Ya, nah sekarang siapa yang tadi milih penulis skenario? Baik pilihan pertama dan pilihan kedua. Ada? Kemungkinan besar di otak ibu punya program hasrat sempurna. Apa-apa ingin dilakukan sempurna. Betul Bu? Ibu mau perfect, tapi ada kelemahannya, ibu takut salah. Betul? Gampang mau tahu orang sempurna yang sesungguhnya. Sejak kecil, mulai dia bisa sikat gigi. Tipe orang sempurna adalah kalau dikasih pasta gigi atau odol, dia pencet dari bawah. Betul? Tadi mana yang penulis skenario? Pilihan pertama dan kedua. Dari bawah odolnya Bu? Gak semua orang pencet odol dari bawah. Watak artis dan sutradara pencet di tengah. Kalau ibu penulis skenario dari bawah. Bahkan sudah dari bawah pun sudah rata tuh odol, ibu lipat. Betul. Ada yang ekstrim, sudah dilipat, dia gunting ambil dalamnya. Itu watak penulis skenario. Bukan pelit, bukan. Apa itu? Sempurna habisnya. Sabun cair sudah kosong, botolnya nggak dibuat, kasih air kocok-kocok. Mana tadi yang penulis skenario? Betul itu? Watak lain kadang bisa, tapi cuma tahan 2 hari. Hari ketiga, ya pencet tengah lagi. Tapi watak penulis skenario, walaupun ibunya nggak ajarin, dia dari bawah. Saya punya 5 anak. Watak yang penulis skenario nomor 3, Mas Kakung. Ngeceknya gitu, waktu dia sudah mulai sikat gigi, masih kecil, saya nggak ajarin. Mas Lanang pencet di tengah, Mas Priyo pencet di tengah, Mas Kakung dari bawah. Saya nggak ajarin. Siapa yang ngajarin? Allah memberikan program di otaknya dia. Mas Jalur tengah lagi, dan lagi tengah lagi, jadi yang rapi cuma 1 buat saya. Mas Lanang bisa diajarin dari bawah, paling 2 hari, hari ketiga tengah lagi. Tetapi yang penulis skenario, walaupun nggak diajar, selalu hasratnya dari bawah, betul? Dompetnya pasti rapi, 50.000 sama 50.000, 100.000 sama 100.000, gitu. Ada pahlawannya, kalau hadap kanan tuh uang kanan semua sampai bawah. Nggak kebalik. Yang penulis skenario begitu-begitu. Berarti Anda hasratnya sempurna. Nanti kita lihat baterai kasih utamanya apa. Sekarang, siapa yang pilih sutradara? Ada? Nah, orang yang pilih sutradara, baik pilihan pertama dan kedua, di otaknya Allah kasih hasrat mengatur. Betul Bu? Ibu senang ngatur kan? Dan mau cepat. Makanya orang yang pilih sutradara gemes kalau punya anak yang tipe penonton. Betul Bu? Ibu mau cepet banget. Ya, ini tipe sutradara, tipe yang selalu mau kerja. Bangun tidur bisa loncat langsung kerja di tipe sutradara. Kalau tipe penonton Bu, bangun tidur nggak bisa langsung loncat. Saya bangun tidur nggak bisa langsung loncat. Saya harus leo-leo dulu. Kenapa? Saya harus ngecas badan saya. Orang damai Bu, jarang marah, handle feeling. Makanya cepet ngantuk. Mana tipe penonton tuh? Saking di dalam marah, energinya habis, duduk-duduk, ayo tidur. Tipe penonton. Tapi kalau tipe sutradara, itu tidurnya sedikit. Bangun tidur, loncat langsung kerja. Betul Bu? Tapi kelemahan itu kan namanya juga ngatur.
Ya, kalau yang diatur nggak mau, gemes banget. Nah, itu juga saudara. Nanti kita lihat apa bahasa kasihnya. Sekarang, siapa pilih artis? Oke, orang yang pilih artis, program di kepalanya hasratnya gembira. Betul nggak ibu yang pilih artis gembira? Walaupun habis dimarahin suaminya di rumah, datang ke tali udah, hah? Ada tadi betul yang artis. Orang tipe artis bu, otaknya selalu suruh dia sempurna, gembira. Yang sempurna yang penulis skenario ini gembira. Walaupun dia kehilangan sesuatu, ceritanya gembira. Kalau tipe penulis skenario, kalau dia kehilangan sesuatu, namanya juga sempurna ya. Jadi kalau kehilangan dia merasa sangat berdosa. Dompet aku hilang. Ini yang penulis skenario. Datang penulis artis. Dompet aku juga hilang. Mana tadi yang pilih artis? Begitu nggak kalau cerita? Dan kalau cerita seru banget. Kadang lebay. Tahu nggak? Di samping masjid ada tempat bakso enak. Mana tadi yang pilih artis kalau ngomong gitu nggak? Itu bakso orangnya ya Allah. Itu temennya yang dengar cerita itu udah gitu. Itu dagingnya tetelannya enak. Ini yang tiba artis ngomongnya begitu kok. Terus temennya tanya, kamu udah pernah makan? Belum. Belum aja banget. Mana tadi tiba artis begitu kan? Kalau begitu udah benar tuh. Orangnya selalu gembira. Nah sekarang kita cek bahasa kasihnya. Ibu, yang pilih penonton, pilihan pertama penonton maupun pilihan kedua penonton, bahasa kasihnya biasanya tipe penonton adalah sentuhan fisik. Betul bu? Ibu pilih penonton anak-anak. Ibu tuh bahasa kasih utamanya sentuhan fisik. Sering dipeluk nggak sama suami? Alhamdulillah kalau sering. Ada yang jarang dipeluk. Maka ibu harus ngomong pilih penulis skenario. Kemungkinan besar bahasa kasih utamanya waktu atau hadiah. Yang mana bu? Ibu suka hadiah? Oh, mana tadi penulis skenario? Bahasa kasih utamanya ada dua dia. Kalau nggak waktu, hadiah. Ibu yang mana? Waktu kan? Sekarang, siapa yang pilih sutradara? Bahasa kasih utamanya pelayanan. Makanya ibu kalau suaminya bantuin ibu kerja seneng banget. Ya bu, ibu nggak itu tadi apa? Penulis skenario sama apa? Ibu pilihnya tadi apa? Penulis skenario sama apa? Yang keduanya apa? Oh yang keduanya waktu. Bukan, sutradara kah atau apa? Sekarang ya, orang yang pilih sutradara itu bahasa kasih utamanya pelayanan. Mungkin ibu nggak rasa aja, suka nyuruh-nyuruh suaminya. Ya, dan kalau suaminya cepat mengerjakan, ibu senang. Ya, nah sekarang siapa tadi yang wataknya pilih artis? Bahasa kasih utamanya pujian. Ibu kalau dipuji senang banget. Ya, walaupun suami nggak lama-lama di rumah, tapi suami datang, Umi cantik banget hari ini. Biar suaminya cuma mampir 10 menit dan bilang Umi cantik, ngecas itu. Ini yang wataknya. Paham ya? Nah sekarang saya harus cek watak nggak boleh salah. Setiap orang ada dua, tapi sering ada yang keliru. Sekarang, ibu yang pilih watak penulis skenario dan penonton, ini biasanya di satu otak ada dua. Ada yang pilih penonton dan pilihan keduanya penulis skenario. Nah itu sudah tepat. Ada yang pilih penulis skenario pertama, pilihan keduanya penonton. Nah itu juga tepat. Nah sekarang, ada juga pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya sutradara. Ada? Ah, sudah tepat. Atau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penulis skenario. Ada? Sudah tepat. Nah sekarang, ada yang pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis. Ada? Itu juga tepat. Atau pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya sutradara. Ada? Itu tepat. Sekarang, ada yang pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penonton. Ada begitu? Nah itu juga tepat. Atau kebalikannya, pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya artis. Ada gitu, itu lazim. Jadi watak yang lazim di otak kita adalah bawah ketemu bawah, boleh begini, atas ketemu atas, atau atas bawah, tapi yang sejajar. Kalau ada yang tadi pilihnya bersilang, itu tidak lazim. Bisa jadi ibu terpengaruh pasangan. Coba ibu betulin dulu pilihan watak ibu. Dia bawah dengan bawah, atas dengan atas,
atas bawah, bawah atas bawah, bawah atas yang sejajar. Nah sekarang, kalau pasangan hidup itu, ya Bu, cenderungnya silang. Sekarang mana tadi? Ibu yang pilih penonton tadi? Suami suka ngatur kan? Nah, itu udah benar tuh. Ibu di sini, suami di sini, udah benar tuh Bu. Itu namanya soulmate, belahan jiwa. Betul nggak? Ibu mana tadi yang ibu orangnya penonton, suaminya yang keras, mau cepat-cepat. Ibu kadang langsung terluka hatinya. Belum suruh ini, suruh ini, suruh ini. Itu bukan nyuruh Bu, dia mengatur. Karena dia sutradara. Sekarang, siapa ibu yang tadi pilih penulis skenario? Ibu Rafi kan? Suami ibu berantakan? Nah, ini begini sih Bang. Suami ibu yang artis. Walaupun berantakan, dia suka ya melucu, ganggu-gangguin ibu. Ini bersilang kan? Nah kebalikannya, ibu siapa yang pilih artis? Suami ibu rapi kan? Lebih rapi dari ibu. Karena bersilang. Nanti berantemnya antara ya suami maunya rapi, ibu maunya cepat. Paham ya Bu? Jadi bersilang pasangan hidup. Kadang ada pasangan hidup satu bersilang, satu sama wataknya. Tapi ada juga dua-duanya beda. Misal istrinya yang di sini, suaminya yang di sini. Atau istrinya yang di bawah, suaminya di atas. Ada yang begitu. Kalau yang kayak gitu, itu pasti di awal pernikahan bertengkar terus. Kenapa? Nggak ada yang sama. Tetapi kalau lebih 3 hari nggak jumpa, kangen banget. Kenapa? Karena watak suami istri yang dua-dua watak yang berbeda, itu soulmate banget. Belahan jiwanya banget. Cuma karena ya nggak ada wataknya di kepala kita di awal-awal waktu beradaptasi pasti susah. Ya, ada juga suami, istrinya yang penonton dan artis. Dapat suami sutradara dan artis. Yang dia soulmate-nya di mana Bu? Penonton dan artis. Tapi kalau ada watak yang sama, kalau watak yang sama suami istri satu pihak itu persahabatan. Waktu di awal menikah tidak sering bertengkar, tapi pisah 3 hari biasa-biasa saja. Tetapi itu tetap soulmate. Ibu sekarang cek dulu ya, jangan sampai keluar dari ruangan ini salah pengertian ini. Bu Aisyah, ternyata saya sama suami sama dua-dua wataknya. Barangkali bukan jodoh ya. Kok bisa saya gantung ya? Cek dulu Bu. Ada nggak tadi yang ibu yang tipe penulis skenario ada? Ada nggak Bu? Suaminya yang berantakan tadi? Berantemnya gara-gara taruh handuk? Iya. Nah, itu berarti suami ibu yang ini. Ibu selalu suruh Abi taruh handuk di sini. Oke. Kalaupun dia taruh handuk di tempat yang Umi suruh, tidak serapi istrinya yang tipe penulis skenario. Tipe penulis skenario Bu, taruh handuk basah itu ujung ketemu ujung. Pasti suaminya taruh handuk walaupun sudah belajar, dia taruh aja berongkok di atas tempat jemur handuk. Betul Bu? Kalau udah kayak gitu, itu sudah soulmate. Nggak perlu diganti. Karena percuma nanti ibu dapat begitu juga. Paling casingnya doang yang beda. Nah sekarang ya, kita cari bahasa kasihnya ya. Karena waktu mungkin sudah terlalu mepet. Tipe penonton, apakah itu ibu, apakah itu pasangan ibu, itu bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Ya. Tipe penulis skenario, baik itu ibu atau suami ibu, bahasa kasih utamanya adalah waktu atau hadiah. Ya. Kalau ibu pilih sutradara atau suami ibu yang sutradara, ibu yang penonton, bahasa kasih utama orang tipe sutradara adalah pelayanan. Sebisanya suami ibu kalau ada di rumah yang ambilin gelas, ambilin semuanya, ibu. Kenapa? Dia merasa ibu mencintainya. Kenapa? Dia pelayanan. Gak perlu ibu sentuh, gak perlu ibu peluk. Ya, sesekali aja boleh. Kalau ibu tadi pilih artis atau suami ibu yang artis, ibu yang penulis skenario, bahasa kasih utamanya pujian. Nah sekarang, karena setiap orang ada 2 jenis wataknya, 2 jenis bahasa kasih, maka kombinasi itu Bu. Sekarang ibu siapa yang pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya penulis skenario? Ada?
Berarti ibu bahasa kasih utamanya sentuhan fisik dan waktu, atau sentuhan fisik dan hadiah. Kalau suami ibu jarang kasih hadiah, ibu boleh kasih tahu. Ayah, bahasa kasih aku yang kedua ternyata hadiah. Ayah sering-seringnya bawain aku apa-apa. Kalau nggak bisa setiap hari ya seminggu 3 kali. Bawain martabak Senin, Rabu, Kamis, atau Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Anak kapan ibu kalau bahasa kasih ya utama atau yang keduanya hadiah, suami jarang memperhatikan ibu lompat. Amin bu? Nah sekarang, siapa ibu yang atas? Artis dan sutradara. Bisa jadi bahasa kasih ibu itu pujian dan pelayanan. Atas bawah ya sekarang ya. Siapa yang tadi pilih penulis skenario dengan sutradara? Ada bu? Atau sutradara dan penulis skenario? Bahasa kasih ibu bisa pelayanan dan hadiah, atau pelayanan dengan waktu, atau tadi kalau ibu pilihnya ini duluan, maka ibu senang bahasa kasih utamanya waktu dan pelayanan. Paham ibu? Sekarang ada nggak yang watak di sini? Penonton dan artis atau artis dan penonton? Bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik dan pujian. Ulang ya, keluar harus sama. Bahasa kasihnya artis apa tadi? Bahasa kasihnya artis apa? Bahasa kasihnya penonton apa tadi? Sentuhan. Bahasa kasihnya sutradara apa tadi? Oke, bahasa kasihnya penulis skenario ada 2, apa? Waktu atau sudah. Ibu juga lihat anak ibu bahasa kasihnya apa? Anak saya yang pertama, bahasa kasihnya adalah pujian dan hadiah. Anak kedua saya pelayanan dan waktu. Jadi kalau anak saya sudah dokter semua, udah tugas di luar, dia datang, anak yang pertama, saya harus puji dia dan kasih hadiah. Gak usah kasih yang lain-lain. Kalau anak kedua yang datang, kasih pelayanan dan waktu. Gak usah kasih pujian dia. Anak saya yang kedua pelayanan. Setiap mau pulang tanya sama ibunya, Bu, bisa pinjam mobil? Siap nak, bisa nak. Kenapa pelayanan? Ibu siapkan mobil, berikut bensin dan e-tolnya. Dia ngecas. Gak perlu puji dia, Bu. Pas dia datang, karena dia butuh waktu, dia ngobrol sama saya sebentar. Anak ketiga, bahasa kasih utamanya adalah waktu dan sentuhan fisik. Maka kalau dia datang, saya harus temani sebentar sambil pijat-pijat, sambil peluk-peluk dia. Tidak usah dipuji dia, Bu. Kenapa? Pujiannya itu baterainya nomor 4. Bisa kan tentang ini? Yang ketiga, yang keempat, bahasa kasihnya sentuhan fisik dan pujian. Jadi kalau saya ketemu dia, saya peluk dan saya harus puji. Walaupun gak ada yang harus dipuji. Sayang, keren banget bajunya. Padahal tidak. Tetapi karena baterainya dia adalah pujian, ibu harus lakukan itu. Kamu gak bahasa kasih, Bu? Insya Allah kalau ibu bisa memenuhi bahasa kasihnya anak-anak tidak terjadi penyimpangan. Kapan anak ibu biasanya baik, kemudian dia guling-gulingan di mall, berarti ibu sudah 7 hari nggak kasih ngecas dia. Paham ya? Bahaya nggak bu kalau kita nggak ngecas bahasa kasih suami? Bahaya. Contoh terakhir sebelum kita bubar, ada seorang istri bahasa kasih utamanya adalah pelayanan dan hadiah. Pelayanan dan hadiah berarti ini kan? Suaminya yang ini, ya, sentuhan fisik dan pujian. Cocok nggak secara watak? Sangat cocok. Kemudian istrinya selalu belikan baju suaminya karena hadiah, dan nyuci dan setrika karena dia pelayanan si istrinya. Suami pakai. Menurut istri, saya sudah melakukan cintaku padamu. Tetapi untuk suami belum kecas. Kenapa? Karena suami bahasa kasih utamanya apa tadi? Hadiah, sentuhan fisik dan pujian. Ini Bu. Sampai di kantor, sekretarisnya perempuan. Ini bapak ganteng banget, baju baru. Terus dipegang bajunya, maksudnya mau cek bahan, tapi kena badannya. Bagus banget bahannya. Kena cas ya? Tapi di lu itu bahaya. Berarti listrik di rumahnya tidak terpenuhi, maka dia pakai power bank. Dan power bank bisa diumpetin. Ibu pilih mana? Ya, ngecas listrik penuh atau dia pakai power bank duluan? Makanya dengan belajar ini, ibu bisa tahu setiap hari harus bagaimana pasangan kita dan anak-anak kita. Paham sampai sini? Nah, kalau ibu nanti mau lebih paham lagi, ibu bisa buka di YouTube itu Dr. Aisyah, atau nanti misalnya ini di-share, diulang lagi tentang bahasa kasih. Ya, setuju ya Bu? Maaf lahir batin ya Ibu ya. Kalau mau tanya saya, ya Bu, WA aja ya. Ya, nomor WA-nya nih Bu. Kalau ini nggak nyambung yang kedua ya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada ibu yang sudah WA saya, dia belum terjawab, berarti WA ibu kedorong bawah Bu. Ibu sama lagi ya Bu.
Kalau ini nggak terjawab, ini sedang rusak nih. Ibu pengen ini, insya Allah. Kalau ibu nggak terlalu ke bawah, insya Allah saya balas. Biasanya malam hari Bu ya. Kalau sudah nggak kerja, ya Bu. Amin Bu. Sudah? Kamu tentang bahasa kasih ini? Nggak ada yang pusing ya? Mulai sekarang penuhi bahasa kasih pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.